Halo guys, apa kabar hari ini? Gue berharap lu pada sehat semua ya guys. Nah, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue pada saat menjadi penjual ya guys. Nah, setelah 6 tahun bekerja di bidang IT, yang dimana dulu tuh kerjaan gue hanya plototin layar komputer doang nih guys. Ya nggak? Ya namanya kerjaan IT ya kerjanya plototin layar ya kan guys. Nah, di tahun ke-6 gue tuh putuskan untuk menjadi penjual di bidang jasa keuangan. Nah, kenapa gue pindah jadi penjual nih guys? Nah, berdasarkan buku yang pernah gue baca nih, sebelum menjadi pembisnis yang baik nih, salah satu pembelajaran untuk menjadi bisnis baik adalah menjadi penjual dulu nih guys. Nah, gue pikir masuk akal juga. Alasannya gini guys, kalau kita jadi penjual, kita akan bertemu atau ketemu orang tuh banyak banget yang berbeda-beda nih guys. Sehingga kita tuh bisa berlatih untuk beradaptasi kepada setiap orang yang baru nih guys. Nah, padahal tuh dulu tuh gue lihat kerjaan penjual itu bagi gue pribadi tuh pekerjaan yang menakutkan. Terutama pada saat ya ditolak sama orang nih guys. Dan seorang penjual itu punya mental baja bener nih. Ya enggak? Jadi walaupun dia ditolak sama orang, nah dia akan terus melakukan penjualan ke orang yang lain. Tanpa memikirkan lagi orang yang ditolak tadi guys. Nah kata bahasa kerennya nih, so what gitu loh. Ya next aja, ya enggak? Nah itu tuh pikiran dari para penjual kayak gitu. Jadi next aja terus, ya kan? Nah proses gue belajar pertama kali untuk membangun mental gue adalah dengan cara canvassing penjualan guys. Nah bagi teman-teman yang belum tahu apa itu canvassing, jadi canvassing itu adalah melakukan penjualan door to door atau dari pintu ke pintu ya guys. Yang tentunya kepada orang yang tidak sama sekali kenal guys. Nah, ulang lagi, penjualan door to door atau pintu ke pintu kepada orang yang tidak sama sekali kita kenal guys. Nah, di situ gue proses belajar gue guys. Gue canvassing pertama kali itu di sekitar Pasar Kenari. Kebetulan di sana tuh banyak toko-toko elektronik. Nah, gue tuh rasanya panas dingin dan stres guys. Kenapa? Karena tuh belum biasa canvassing. Jadi di awal di toko pertama gue tuh sama temen gue tuh dorong-dorongan siapa yang lebih dulu. Lu dulu dah. Kata temen gue, lu dulu juga deh. Nah jadi bener-bener dorong-dorongan tuh. Karena kalau gue inget tuh bener-bener lucu deh guys. Nah kami berdua tuh dorong-dorongan dengan siapa yang berani masuk ke toko pertama guys. Nah pada saat kami masuk ke toko pertama, begitu gue kasih kartu nama gue, pemilik toko itu langsung maaf gak butuh dan mukanya langsung melengos guys. Nah gue tuh sontak hati gue tuh bener-bener down guys waktu itu. Tapi karena motivasi waktu itu gue hanya belajar mental dan belajar berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal, ya dilanjut toko berikutnya guys. Kemudian ke toko kedua, toko ketiga, toko keempat, terus sampai lama-lama ya gue ada pembelajaran guys. Jadi pembelajarannya gini guys. Pembelajaran yang gue ambil itu salah satunya adalah strategi pendekatan. Nah, kata bahasa kerennya adalah personal approach. Bagaimana kita kudu mendekati dengan orang yang tentunya profilnya yang berbeda-beda, guys. Nah, itu mesti butuh latihan tuh dalam pendekatan pribadi nih, guys. Oke? Terutama pada orang yang belum kita kenal, guys. Nah, di sini gue akan sharing bagaimana cara pendekatan personal yang efektif dan membuat orang lain nyaman dengan kita, guys. Oh iya, ini juga bisa kepake nih buat para jomblo-jomblo nih. Kali aja bisa dapat pacar dari tips yang akan gue coba sampaikan nih guys. Oke? Nah biar gak penasaran, gue akan jelaskan di podcast ini ya guys. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Pendekatan merupakan terjemahan dari kata approach. Dalam bahasa Inggris diartikan dengan come near atau menghampiri, go to atau jalan ke, dan way path dengan arti jalan. Dalam pengertian ini dapat dikatakan bahwa approach itu adalah cara menghampiri dan mendatangi sesuatu. Nah, kenapa pendekatan personal itu penting? Yang pertama nih, penting sebagai pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin itu dapat dipakai untuk menjalin hubungan pertemanan di tim kerja kita guys. Atau di bisnis lu juga nih.
Karena setahu gue untuk membangun hubungan tim yang solid dibutuhkan pendekatan personal juga. Sehingga orang itu akan merasa secara pribadi seutuhnya dihargai dan bisa engagement dengan baik. Artinya kalau kita hanya ngobrolin kerjaan terus, tentunya orang itu juga merasa nggak begitu nyaman. Tapi kita juga memperhatikan dari sisi lain guys, sehingga teman kita akan merasa lebih nyaman dan lebih dekat. Oke? Dan kalah penting juga para jombloers nih. Nah, ajaklah ngobrol-ngobrol santai dulu lah. Jadi artinya kalau kita untuk pendekatan itu ya mestinya kita coba ngobrol-ngobrol santai yang bisa diterapkan dalam pendekatan yang efektif. Tentunya pendekatan inti, tentunya istilahnya ya jadi teman dulu lah guys. Nggak mungkin langsung jadi pacar. Agar kenapa? Kalau jadi teman dulu kan orang ini bisa jadi nyaman. Jadi jangan buru-buru langsung jadi pacar ya guys. Ntar buru kabur lagi nih guys. Ya nggak? Oke, yang gak kalah penting sebagai pebisnis juga guys, dapat juga kita pakai dalam menjalin hubungan dengan teman bisnis, yang dimana bisa jadi menjadi mitra bisnis lo, atau juga sebagai menawarkan produk-produk ke calon klien-klien kita. Jadi pendekatan personal itu penting juga buat para pebisnis. Oke? Nah, yang gak kalah penting juga, pendekatan personal itu juga penting juga buat tetangga di rumah nih guys, yang dapat dipakai untuk menjalin hubungan warga rumah kita, terutama dalam sekitar rumah kita nih guys. Sering kita dengar kalimat seperti ini guys, tetanggaku, saudaraku terdekatku. Nah, ini kalimat yang menarik ya guys. Jadi, ini menurut gue kalimat ini luar biasa. Karena memang yang kita temui sekitar rumah kita ya sering berinteraksi dengan lingkungan kita ya tetangga kita juga guys. Bener nggak? Apalagi jika ada hal yang sangat urgent. Jadi ya kita butuh cepat minta bantuan dari orang lain, yaitu tetangga kita. Tetangga kita akan kita mintain tolong guys. Nah jadi menurut gue itu penting banget untuk sebagai personal approach guys, atau yang kita sebut pendekatan pribadi. Nah jadi sekarang bagaimana caranya kita sederhana untuk melakukan pendekatan personal guys. Gue ingin berbagi sama lo nih, yaitu semoga lo bisa kepake nih. Jadi ada 3 poin yang menurut gue penting. Oke? Yang pertama, tersenyumlah guys. Oke? Mulai dari sekarang lakukan senyuman guys. Lu sering-sering senyumlah kepada orang lain, terutama dalam menyapa seseorang ya guys. So, mulai dari sekarang mulailah tersenyum jika bertemu dengan orang lain. Lagian juga, tersenyum juga gak bakal bayar guys, alias gratis, ya nggak? Nah, kenapa senyum itu penting? Bagi gue pribadi, senyum itu adalah pintu kita untuk menjalin hubungan baik kepada orang lain guys. Dan senyuman itu energi positif guys, yang bisa menular juga nih. Nah, coba aja lo senyum sama keluarga lo. Kemungkinan besar juga orang lain akan ikut tersenyum dengan diri lo juga guys. Oke? Ini coba ya guys. Nah, tapi nih mungkin buat perhatian juga, tapi juga lu jangan sering-sering senyum-senyum sendirian guys. Senyum-senyum sendirian gak ada orang, senyum-senyum terus lagi guys. Bisa jadi ntar sangkain orang gila ya guys. Ulang lagi, tersenyumlah sama orang lain ya guys. Nah itu yang pertama, tersenyum. Sekarang yang kedua, berilah pujian apa adanya dan tulus guys. Jadi gini maksudnya. Nah jika lu pada saat lu ngobrol-ngobrol dengan orang lain, ya kasih pujian lah yang tulus dan memang benar apa adanya dari kelebihan dia. Kalau lu puji mengada-ngada pastinya juga agak-agak aneh guys. Oke, jadi kalau muji yang bener tuh gini guys. Contoh nih, lu bisa puji dari prestasinya, oke? Lu juga bisa puji dari karakter positif dia. Atau lu bisa puji dari perilaku yang hal yang baik. Ya intinya lu puji hal yang positif dari orang tersebut guys. Nah itu lebih apa adanya dan tulus guys. Oke, itu yang kedua. Nah sekarang yang ketiga adalah fokus perhatian kepada teman bicara kita guys. Maksudnya gini guys, kalau kita ngobrol-ngobrol sama orang lain, fokus dan memperhatikan orang itu. Jadi biarkan orang itu bercerita banyak tentang hal apa saja. Kita hanya pendengar yang aktif guys. Jangan terbalik guys Malah lu yang kebanyakan ngomong dan menceritakan segala hal. Ya, orang itu pastinya jadi bosan dan gak nyaman guys. Oke? Nah, lu juga pernah lihat gak nih? Ada orang yang belum pernah lu kenal deket, dan udah belum kenal deket itu, dia tuh banyak cerita tentang dirinya dari A sampai Z. Udah gitu panjang dan lama banget guys. Nah, apa yang lu rasain pada saat lu ketemu orang kayak gitu guys? Pastinya ya bosan juga ya guys. Nah cara ketiga ini tetap fokus perhatian kepada teman bicara kita ya guys. Dan jangan juga nih lagi ngobrol-ngobrol lu sibuk main HP.
Nah, orang itu jadi malas juga guys ngobrol-ngobrol sama lu. So, buatlah orang lain nyaman dengan cara kita fokus perhatian dengan dia guys, atau orang itu guys. Nah, itu yang ketiga. Nah, sebenarnya banyak lagi cara pendekatan personal yang efektif guys. Nah, tapi menurut gue nih, 3 poin ini yang paling mendasar dan yang paling penting dalam pendekatan personal. Nah, nanti gue akan share lagi konten berikutnya dan gue akan lanjutkan yang gak kalah seru tentang pendekatan guys. Nah, itu sebagian yang gue sharing kan tentang bagaimana kita mempunyai pendekatan yang personal. Nah, jika lo mau diskusi atau ngobrol-ngobrol tentang pendekatan personal secara efektif, lo bisa hubungi tim growing nih guys. Gue sebagai teman lo berharap tim growing bisa bantu lo juga nih guys. Oke? Nah, lo bisa hubungi tim growing di link yang gue tulis di deskripsi yang di bawah ini ya guys. Oke? Itu saja pembelajaran buat lo dan gue pada hari ini guys. Nah, gue katakan, salam growth mindset Indonesia. Leadership is fun.